Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifada wal hasan ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah khusus al-Iman terhadap kita Hujjah al-Sina wa Jamaah Syekh al-Alim al-Lama dari Haji Adi Masuk rahimahullah ta'ala warga nafa'anallahu bi'ulumi wa bibarakati bidarain amin ya rabbal alamin. Syekhlillahu al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Iftahu kutubakum as-safha 41 halaman 41. Al-Misal al-Khamis, contoh yang kelima. Sekarang sudah pada bab yang kelima. Judulnya Subutu Syahr Ramadan wa Syawal. Menetapkan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi bagaimana caranya melakukan penetapan bulan? Bagaimana yang diajarkan Nabi? Apakah dengan cara ru'yah atau dengan cara ilmu hisab? Sebagaimana yang dipraktekkan di negara kita ini, ada yang pakai ru'yah dan ada yang pakai hisab. Bagaimana pandangan para ulama dalam mengkaji hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah menetapkan bulan itu dengan ru'yah atau dengan hisab? Maka kita akan ketahui. Saya tidak menjelaskan dengan banyak-banyak, kita hanya terjemah saja. Jelasannya berdikit karena takutnya waktunya lama. Fafi hada zaman, maka pada zaman ini ai mauzunis fi qarnin, atau sejak separuh kurun takriban kurang lebih fi Indonesia, di Indonesia. Masalah contohnya yasuru bainal muslimin, tersebar antara umat Islam jadalun, pertikaian, wa miraun, dan bantahan, haula, sekitar subuti syahraini, menetapkan 2 bulan Ramadana, yaitu bulan Ramadan, dan bulan Syawal untuk
menentukan hari Idul Fitri. Lita ini untuk menentukan awali Ramadana, permulaan Ramadan. Liibtida isaum, untuk mengawali puasa. Wasyawal, dan bulan Syawal li'idil fitri, untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Ya, jadi memang sejak zaman dulu sering atau sudah terjadi jadal wamiro, pertikaian dan bantahan-bantahan, ya, bagaimana caranya menentukan bulan Ramadan dan juga menentukan hari raya Idul Fitri. Kayak sekarang, ya, kita nggak sama dengan golongan, misalkan sebutlah Muhammadiyah, ya, dengan NU berbeda. Dua golongan ini adalah dua golongan Islam terbesar di Indonesia. Namun pemerintah, ya, mengikuti atau mengambil pendapat daripada kalangan-kalangan ulama Nahdlatul Ulama NU. Makanya rada telat kayak kemarin, puasanya hari Ahad diawali, ya. Kalau Muhammadiyah sudah pusat puasa di bulan di hari Sabtunya dia udah puasa, ya. Karena kenapa nanti akan dijelaskan. Wa nahnu, dan kami nansoh, menasehati dawi sya'ni, para pakar, dawi sya'ni, para pakar, ayufasilu, hendaknya menjelaskan atau merincikan, fil mas'alati, pada masalah, dirujuk, dengan kembali, ilal kitab wa sunnah, kepada Quran dan hadis. Jadi kalau menentukan ru'yah juga itu harus kembali dengan Quran dan sunnah. Kalau nggak sesuai dengan Quran dan sunnah maka nggak boleh dipakai, haram hukumnya. Wal i'tisam, dan berpegang teguh, bihablillahi, dengan talinya Allah, jami'an, semua. Wajib nabi, dan menjauhi at-tafarruqi, perpecahan, perdebatan, pertikaian, boleh. Fa inna, karena sesungguhnya, bada asyami, permulaan puasa, wa yauma Idul Fitri, dan hari raya Idul Fitri, min sya'airillah, dari syiarnya Allah Ta'ala, bagian dari syiar atau syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ma'alimi tauhidil kalimat, dan diantara tanda atau simbol pentauhidan kalimat. Wa min ma'alimi tauhidil kalimat, diantara tanda atau simbol pentauhidan kalimat, ya, kalimat la ilaha illallah, ya, ala kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Wahuna, dan di sini tahqiqatun ilmiyatun, ada beberapa kajian ilmu syariah, syariat. Tahqiqatun, ada beberapa kajian ilmiah, ilmu syariatan, syariat, syariatun, syariat. Qoma biha, yang dilaksanakan
a'immatun a'lam, para pemimpin yang alim, para imam yang alim. Para imam, para syekh-syekh, guru besar dulu semua sudah mentahqiq perkara ini, sudah mengkaji perkara-perkara penentuan awal bulan. Karena min nataijiha, adalah dari kesimpulannya an alimna, mengajarkan kita, memberitahu kita atau mengajari kita. Al awal, yang pertama, anna aimatal mazhabil arba'ah, bahwasanya imam mazhab yang empat, ajma'at, berpendapat atau sependapat, ala anna syahr Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan, layas butuh, tidak ditetapkan, illa bi ahadi amrain, kecuali dengan salah satu dua perintah. Illa, kecuali, bi ahadi, dengan salah satu, amrain, dua perintah. Apa perintahnya? Ini yang pertama, ru'yati hilalihi, dengan meru'yahi hilal, melihat hilal. Au ikmali Sya'ban, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Karena dalam Islam, kata Nabi, bulan itu cuma ada 29 atau 30 gitu ya. Maka menentukan ru'yahnya pada tanggal 29 Sya'ban. Kalau hilal nggak kelihatan, ketutup dengan awan mendung atau kabut, asap atau debu, badai, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Begitu caranya yang benar, yaitu dengan cara ru'yah. Kalau ru'yah hilal nggak kelihatan, maka ikmalu Sya'ban, sempurnakan bulan Sya'ban 30. Itu caranya menentukan bulan. Udah belajar kan ru'yatul hilal kemarin? Yang Sanawi udah ya? Kemarin ngapain teropong-teropong? Melihat janda? Kagak ada di langit, yang nggak ada. Ya, ngapain teropong-teropong? Nggak ada. Belajar melihat bintang, melihat bulan, ya. Jangan melihat rumah orang pakai teropong. Sembarangan buat santri tuh. Teropong dibawa ke atas, rumah orang di center-center. Kacau ya. Kemudian ikmali Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Isakana hunaka, bila mana di sana, mayam na'u ru'ya, ada yang mencegah ru'ya, melihat. Ru'yah itu artinya melihat dengan mata kepala, ya, atau dengan teropong bolehlah, karena zaman sekarang udah canggih ya. Izakana hunaka, apabila di sana, mayam nau, ada yang mencegah ar-ru'yah, melihat, min gaib, dari gaib, apa gaib? Mendung, audukhan, asap atau kabut, gubar atau gubar debu, badai, ya, badai debu. Misalkan ente hidupnya di padang pasir sana di Mesir, ya kan ada badai, ketutup bulannya ya. Dan alhamdulillah Jakarta nggak ada badai debu ya, nggak enak badai debu. Mendingan badai apa? Air apa angin? Enggak juga ya, karena bahaya juga. Au nahwiha, atau semisalnya dari berbagai macam bencana alam ya.
Itu caranya yang pertama menurut para imam mazhab, dengan cara ru'yah hilal. Kalau ru'yah nggak bisa, maka dengan ikmalu Sya'ban, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Paham sampai sini? Oke. Dua, wa annahum, bahwasanya mereka aimatul mazhab arba'ah ya. Wa annahum, bahwasanya mereka imam mazhab yang 4 ajma'u aidon, sependapat juga ala anna duhula Syawal, bahwasanya masuknya bulan Syawal, bahwasanya masuk bulan Syawal yasbutu, ditetapkan kazalik, begitu juga dengan cara itu juga maksudnya, yaitu biru yati hilalih, dengan melihat hilal. Fa'ilam yura, kalau tidak terlihat hilalu Syawalin, hilal bulan Syawal, wajib ikmali Ramadan salasina yauman, wajib menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari ya. Jadi kalau bulannya Syawal nggak kelihatan juga hilalnya, maka sempurnakan Ramadan menjadi 30. Kayak kita nih ya. Sekarang berbeda dengan Muhammadiyah 1 hari kan, mereka lebih dulu puasa, kita belakangan. Tapi kalau lebaran sama ntar ya, berarti kita puasa cuma 29 hari. Berarti para ulama, pemerintah khususnya di hari ke-29 Ramadan telah melihat hilal kalau Idul Fitrinya bareng. Tapi kalau berbeda berarti hilalnya enggak kelihatan, maka sempurnakan puasa 30. Muhammadiyah lebaran duluan, kita NU dan pemerintah lebarannya belakangan, puasa lagi. Begitu. Kenapa Muhammadiyah telah mengetahui waktu-waktunya? Karena mereka tidak melakukan hilal ru'yah dan tidak ikmalu Sya'ban, tapi yang mereka gunakan adalah al-hisab, dengan hisab. Apa tuh hisab? Rokok? Bukan. Hisab itu apa? Kalkulasi, hitungan, rumus matematika. Nah, bagaimana Rasul mengajarkan? Apakah dengan ru'yah, apakah dengan rumusan matematika? Nanti hadisnya di belakangnya. Kemudian 3, wa inna siratal muslimin, bahwasanya perjalanan umat Islam jami'an semuanya, bahwasanya perjalanan umat Islam jami'an semuanya ala zalik, dengan hal itu. Maksudnya dengan hal itu dengan ru'yah dan ikmal Sya'ban ya, bidun istisna, tanpa pengecualian. Kalau begitu lam nakif, kita tidak mengetahui, tidak berhenti atau tidak mengetahui. Tidak berhenti atau tidak mengetahui ala khilafin, pada perbedaan, ala khilafin lahu, pada perbedaan, min ahlil qiblah, dari pakar Islam, kharija ahli sunnah wal jamaah, di luar dari golongan ahli sunnah wal jamaah, di luar dari golongan aswaja, qabla, sebelum zuhuril khilaf, nampaknya perbedaan, fi zamanil akhir, pada akhir zaman ya. Jadi akhir-akhir zaman ini yang menjadi sebab ya seringnya perbedaan pendapat
pada penentuan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Padahal dulu mah nggak pernah begini nih. Dulu ini nggak pernah duluan, ono nggak pernah belakangan, nggak pernah. Tapi baru akhir zaman ini aja sering terjadi yang namanya perbedaan penentuan bulan puasa dan juga Idul Fitri. Inilah yang menjadi bahan perhatian atau keresahan para guru-guru kita, ulama-ulama, apa yang terjadi di kalangan umat Islam. Akhirnya terjadi pertikaian, perbedaan pendapat, nggak sependapat, akhirnya nggak temenan, nggak bersaudara, betul nggak? Padahal umat Islam sama-sama. Kenapa? Yaitu karena ego masing-masing atau ego orang pinter. Enakan pakai hisab, enakan begini. Jangan begitu, seharusnya kita rujuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa kata Quran dan Sunnah wajib kita ikuti, nggak boleh sok pinter ente siapa ya? Bukan Nabi ya, ngatur-ngatur penentuan bulan. Kalau kata Nabi begini harus begini, nggak boleh begono apa? Woi paman, ya. Nanti akan lebih jelas lagi sampai terakhir. 4. Wa ana ala sunnah wal jamaah, bahwasanya aswaja wa ghairahum dan lain-lain ajma'u berpendapat kulluhum mereka semua ala adami enggak boleh, ala adami jawazi tidak boleh, al amali beramal bil hisabi dengan ilmu hisab. Jadi nggak boleh aswaja dan golongan atau organisasi Islam lainnya melakukan ilmu hisab. Tidak boleh hisab untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri. Harusnya dengan ru'yatul hilal. Ziyadatun tambahan. Li'anna syari' bahwasanya syariat lam ya'mur bih tidak memerintahkan hisab, tidak memerintahkan hisab, ilmu hisab itu. Hadza bin nisbah, ini dinisbatkan lil umum, untuk umum. Ini dinisbatkan untuk umum. Wa amma binisbatil hasib, adapun dinisbatkan untuk penghisab, ahli hisab maksudnya. Adapun dinisbatkan untuk ahli hisab, nafsihi itu untuk dirinya aja, itu untuk dirinya. Misalkan si Udin jago ahli hisab, jago ilmu hisab misalkan, maka kalau dia ketemu hitung-hitungannya menentukan bulan, maka nggak boleh diumumkan, nggak boleh diumumkan kecuali untuk dirinya saja dan juga muridnya saja, paham nggak? Nggak boleh untuk umum. Contoh, watalamisihi dan murid-muridnya fakot aja. Jawazul Imam Syafi'i wahda, dan hanya diperbolehkan oleh Imam Syafi'i saja. Jadi pengikut Imam Syafi'i kalau dia melakukan hisab nggak boleh untuk memerintahkan murid-muridnya, ya paham? Jadi cuma untuk dirinya saja. Bahkan yang boleh melakukan hisab hanya khusus buat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu orang khususon, orang khususia, bukan orang umum, bukan orang awam. Beliau ini ahlul haq, pakarnya ya. Orang cerdas, alim, tawadu. Maka hanya khusus buat beliau. Ya kalau memang beliau pengen melakukan hisab. Maka muridnya seperti Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, pengikut garis keras Imam Syafi'i. Kan ada dua ulama Syafi'i yang terkenal, siapa? Imam Romli dan Imam
Ibnu Hajar. Biasanya pendapat Imam Syafi'i ditahqiq lagi oleh dua imam ini, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Romli. Nah, Imam Ibnu Hajar itu pendapatnya keras-keras, makanya disebut Ibnu Hajar, bapaknya Batu. Ya, disebut Ibnu, bapaknya Batu. Kenapa begitu? Karena ada ceritanya. Ya. Dia dapat hidayah karena tetesan air yang kena batu. Jadi dia merenung di dalam mulut goa, hujan turun, netes tuh air. Air kan lembut, tapi dapat membolongkan batu karang yang begitu besar. Bolong batu, bolong nggak? Kalau ditetesin air terus menerus, bolong. Padahal batu itu keras, tapi air itu lembut. Secara logika nggak mungkin menembus yang keras. Tapi coba tengok, tembus. Akhirnya di situ Imam Ibnu Hajar mendapat hidayah. Dulu dia belajar ngapal hadis itu bebel banget katanya. Sehari paling cuma dapat ya 10-20 hadis hafalan. Buat anak keluarga 10 hadis banyak ya. Tapi buat Imam Ibnu Hajar itu aib. Itu aib. Saat itu akhirnya setelah dia mendapatkan petunjuk itu dia lebih kerja keras lagi dalam menghafal. Nah, akhirnya disebutlah, dijuluki Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada Imam Romli. Romel itu artinya pasir. Ya, jadi pendapatnya lebih lembut-lembut. Imam Romli pendapatnya lebih lembut-lembut. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama yang pengikutnya garis keras, yaitu Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Oke, langsung. Wa amma gairuhu, adapun yang lain, minal a'immati, dari para imam mazhab, sawa'un min ahli sunnah wal jamaah, baik golongan aswaja wa gairihim dan lain-lain. Faqalu, maka mereka berkata, bil man'i, dilarang, mutlakon, secara mutlak. Jadi hisab itu dilarang secara mutlak menurut imam mazhab yang lain dan juga para ulama aswaja. Faqalu, mereka berkata, bil man'i mutlakon, dilarang secara mutlak, ailil umum, atau untuk umum, wal khusus, dan juga untuk orang khusus, baik untuk orang umum atau orang khusus, menurut mereka dilarang. Intinya hisab itu nggak boleh. Paham sampai sini? Wa anal ibrah, adapun ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, fi subuti syahri Ramadan, pada penetapan bulan Ramadan, wa Syawal, dan bulan Syawal, bi ru'yatil hilal, dengan ru'yah hilal, dengan melihat bulan. Gak boleh main hitung-hitungan. La bi wujudihi, tidak dengan wujudnya, tidak dengan wujudnya, bil fi'li, dengan melakukan, fil waqi, dengan melakukan untuk menetapkan, dengan melakukan untuk menetapkan, alladzi qad yu'raf, yang sudah diketahui, min tariqil hisab, dari metode ilmu hisab. Jadi nggak boleh ya, menentukan bulan dengan ilmu hisab. Apapun metodenya, secanggih apapun metode ilmu hisab, tidak bisa dipakai. Hadhihi, inilah nataid, kesimpulan, al-khamsu, 5 perkara tadi. Apa kesimpulan 5 perkara yang telah disebutkan, maklumatun yang diketahui, minat tahqiqat al-atiyah, dari kajian-kajian yang akan datang atau berikut ini. Paham sampai sini? 5 poin ini intinya menentukan Ramadan, ru'yatul hilal, wa ikmalu Sya'ban.
nggak boleh dengan ilmu hisab. Tapi boleh nggak belajar ilmu hisab? Ya boleh-boleh aja. Kadang kan ilmu hisab juga bisa dipakai untuk menentukan apa arah kiblat ya biasanya. Kemudian menentukan apa lagi? Hah? Nggak tahu. Waktu-waktu sholat itu kayak ilmu hisab juga. Waktu pakai waktu dah ya. Meskipun sebenarnya nggak boleh pakai melihat waktu, lihat matahari. Kan udah dijelasin sama Imam Syafi'i. Subuh nih waktunya begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini, dan isya begini. Udah jelas kan? Udah belajar. Ya. Terus wafil mazhabil arba'ah, dan pada mazhab yang 4 yasbutu syahrul Ramadan, menetapkan bulan Ramadan bi ahadi amrain, dengan salah satu dua perintah. Al awal yang pertama ru'yatu hilali, melihat hilalnya. Iza kanati sama'u khaliyatan, apabila langit sepi, khaliyatan sepi, mimma yamna'u ru'ya, dari perkara yang mencegah ru'ya, mencegah penglihatan, dari perkara yang mencegah penglihatan, min ghaib, dari mendung, au dukhon atau asap atau kabut, au gubar atau debu, wa nahwiha, dan lain-lain. Asani yang kedua ikmalu Sya'ban, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, 30 hari. Iza lam takunis sama'u, apabila langit tidak khaliyatan, sepi, mimma zukiru, dari apa-apa yang disebutkan, mimma zukiru, liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ada sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadisnya. Ya, inilah hadisnya untuk melakukan ru'ya dan ikmalu Sya'ban. Apa bunyinya? Kata Nabi, "Hei sumu, puasalah kalian li ru'yati, dengan cara ru'ya." Dengan cara ru'ya, melihat rembulan. Wa aftiru, dan berbukalah li ru'yati, dengan melihat bulan. Bukan nungguin ajan di TV, bukan nungguin maghrib jam 6.54, bukan. Seharusnya berbuka itu melihat bulan, seharusnya begitu. Cuman orang kita segen ya kan, udah selama ada bunyi Allah Akbar buka aja udah ya. Padahal seharusnya melihat rembulan. Fa'inkum, apabila mendung, alaikum, di atas kalian atau tertutup. Fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'ban, jumlah bulan Sya'ban, salasina, 30. Inilah yang menjadi landasan dalil menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari, hadis ini sahih, an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah. Gak ada keraguan. Jadi ilmu hisab itu hukumnya haram. Ilmu hisab hukumnya haram. Gak boleh melakukan penentuan Ramadan dengan cara hisab, tapi dengan cara ru'yah. Kalau ru'yah nggak ketemu, maka dengan ikmalu Sya'ban salasina yauman. Ziyadah, tambahan. Wa ma'nal hadis, makna hadis, anas sama, bahwasanya langit, isaka nabi sama, apabila di langit goimun, mendung, tertutup, final marji, maka hari kembalinya, final marji, maka hari kembalinya, fizalika, pada saat itu, yakunu ila Sya'ban, kepada bulan Sya'ban. Jadi tentuin aja masih bulan Sya'ban.
kalau nggak kelihatan. Karena kan penentuan hilalnya di bulan Sya'ban di hari ke-29. Kalau nggak kelihatan ya marjinya kembalinya masih pada hari bulan Sya'ban. Bimakna artinya anukamilahu sempurnakanlah salasina yauman 30 hari. Bihaisu sekiranya laukana nakison andai kata laukana nakison andai kata berkurang fi hisabina pada hisab kita nulgi zalikan naqsa abaikan kekurangan itu, abaikan kekurangan itu. Jadi sekiranya kayak ini nih, kan kita kayaknya puasa 29 hari, tapi dalam hitung-hitungan hisab itu kita kurang harinya, maka kata ulama nulgi zalika, nulgi zalika, abaikan saja. Kita ikut ulama kita yang ru'yatul hilal, ru'yatul hilal, bukan kita nggak hisab ya. Ahlu hisab hukumnya haram. Boleh hisab ya, usah hisab apa dulu nih ya. Hisab ini penentuan bulan itu haram hukumnya. Kemudian wa in kana kamilan, apabila sempurna, wajib shaum, wajiblah puasa. Wa hazihil qaidah, inilah kaidah wado'aha syari, yang ditetapkan syariat, wado'aha syari, yang ditetapkan syariat, allazi amara bisyam, yang memerintahkan untuk puasa, fahuwa sahibul haq al mutlaq, maka ini sahibul haq, maka ini yang benar secara mutlak, finas bil alamat, pada penentuan tanda-tanda, allati yuriduha, yang dikehendaki, pada penentuan tanda-tanda yang dikehendaki. Nah, inilah kata almarhum al-maghfurlah ya, penetapan yang benar bahwasanya tentuan bulan yaitu dengan ru'yatul hilal ya, atau ikmalus Sya'ban, bukan dengan cara hisab. Yang penting intinya dan dasarnya kalian sudah tahu bahwasannya menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk hari raya Idul Fitri itu dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Kalau hilal nggak kelihatan karena mendung, ada asap atau kabut, maka sempurnakan apa? Ya, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pinter dah kalau jawabnya ya. Berarti udah bisa ikut debat nanti kalau penentuan bulan Sya'ban. Nggak boleh itu dengan hisab nih hadisnya. Kasih tahu apa hadisnya Nabi yang benar nih. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in qama alaikum fa alfil iddat Sya'ban salasina yauman. Rawahu Bukhari an Abi Hurairah. Wa wala. Udah lapar buat Ramadan ini, galak-galak. Kita tutup ya Rabbana tarab, ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala wazal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah istirahat.